perusahaan dagang yang telah kami buat. Pertama-tama, perkenalkan, saya Maria Septiadiwanti, absen 13. Saya Diasti Alina Nabila, absen 21. Saya Mas Mulia, absen 24. Baik, ini saya akan menjelaskan data awalnya seperti ini. Di sini ada neraca saldo dari UD Semen Raya Kudus. Lalu di sini ada daftar saldo piutang dagang UD Semen Raya Kudus. Lalu ada daftar saldo utang dagang UD Semen Raya Kudus. Ini akan masuk ke dalam buku besar pembantu. Lalu transaksi yang terjadi pada UD Semen Raya Kudus. Yang pertama, tanggal 1 Agustus membeli semen pada CV Gresik seharga 20 juta dan membayar biaya angkutnya sebesar 1 juta. Di sini tidak ada keterangan secara tunai atau kredit atau tidak ada fakturnya, tidak ada syarat pembeliannya, berarti dianggap membeli secara tunai. Maka masuk ke dalam jurnal kas keluar. Lalu transaksi kedua, tanggal 3 Agustus mengembalikan barang yang dibeli dari CV Gresik karena tidak sesuai pesanan seharga 1 juta. Seperti ini dicek dulu CV Gresik sebelumnya membeli tunai atau kredit karena pengembalian barang itu akan berbeda jika membeli secara tunai. Dulunya dia akan menerima uang, tetapi kalau kredit maka masuk ke jurnal umum. Dan di sini CV Gresik membeli secara tunai, maka kita akan mendapatkan uang, maka masuk ke dalam jurnal kas masuk. Lalu transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Agustus membeli semen pada CV 4 roda seharga 50 juta dengan syarat 5 per 10 dan per. Di sini ada kata-kata membeli dan ada syaratnya, ini sudah pasti ke dalam jurnal. Lalu yang keempat, tanggal 7 Agustus mengembalikan bahan roda karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 500.000. Di sini kalau mengembalikan barang, dicek lagi sebelumnya, di sini kan membeli secara kredit, berarti mengembalikan masuk ke dalam jurnal umum. Lalu yang kelima, tanggal 9 Agustus melunasi utang pada CV 4 roda yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2021. Di sini sudah kelihatan melunasi utang. Mengeluarkan uang berarti masuk ke dalam jurnal kas keluar. Lalu yang keenam, pada tanggal 11 Agustus melunasi utang pada CV Adikarya yang terjadi pada bulan lalu. Sama seperti tadi, masuk ke dalam jurnal kas keluar. Lalu transaksi yang ketujuh, tanggal 13 Agustus, Tuan Hasan, pemilik UD Semen Raya, mengembalikan uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Di sini sudah kelihatan kan mengambil uang, berarti kasnya keluar, jadi masuk ke dalam jurnal kas keluar. Lalu transaksi yang ke-8, tanggal 15 Agustus, Tuan Hasan, pemilik UD Semen Raya, mengambil semen di toko untuk keperluannya sendiri sebesar seharga 500.000. Di sini Tuan Hasan mengambil semen, yaitu mengambil barang. Berarti ini masuk ke kategori jurnal umum. Lalu transaksi yang ke-9, tanggal 17 Agustus menjual barang dagangan seharga 15 juta kepada UD Muria. Di sini tidak ada keterangannya secara tunai atau kredit, maka dianggap menjual secara tunai, berarti masuk ke dalam jurnal kas masuk. Lalu transaksi yang ke-10, tanggal 19 Agustus menerima kembali barang yang sudah dijual kepada UD Muria seharga 500.000. Di sini dicek lagi UD Muria itu tunai atau kredit. Kalau kredit berarti masuk ke jurnal umum, kalau tunai masuk ke dalam jurnal kas masuk. Dan di sini itu ternyata secara tunai, berarti masuk ke jurnal kas keluar. Lalu transaksi yang 11, tanggal 21 Agustus menjual barang dagangan seharga 25 juta kepada UD Semar dengan syarat 2 per 10 N per 30. Di sini ada syaratnya, berarti masuk ke dalam jurnal penjualan. Lalu transaksi ke-12, tanggal 23 Agustus menerima kembali barang yang sudah dijual kepada UD Semar seharga 300.000.
Di sini dicek dulu UD Smart di sini ternyata penjualannya secara kredit berarti masuk ke dalam jurnal umum. Lalu transaksi ke-13 tanggal 25 Agustus menerima pelunasan dari UD Smart yang terjadi pada tanggal 21 Agustus. Di sini menerima pelunasan berarti mendapatkan uang, maka masuk ke dalam jurnal kas masuk. Lalu transaksi ke-14 tanggal 27 Agustus menerima pelunasan dari UD Sejahtera yang terjadi pada bulan sebelumnya. Di sini itu menerima pelunasan berarti masuk ke dalam jurnal kas masuk. Lalu transaksi yang ke-15 tanggal 29 Agustus membayar beban gaji karyawan sebesar 2 juta. Membayar gaji jadi mengeluarkan uang berarti masuk ke jurnal kas keluar. Lalu selanjutnya kita membuat buku besar pembantu, utang dagang, dan piutang dagang. Kan tadi sudah ada ini transaksinya, tinggal dimasukkan saja. Jadi yang daftar saldo utang dagang pada CV Gresik itu kan utang dagang itu kan masuk ke dalam kredit kan menjadi seperti ini CV Gresik dimasukkan ke dalam kredit, lalu yang CV 4 roda dimasukkan ke kredit, lalu yang CV Adikarya masuk ke dalam kredit. Lalu sebaliknya yang piutang dagang itu kan masuk ke dalam debit, jadi tinggal dimasukkan saja ke besar pembantu piutangnya. Seperti Toko Muria ini masuk ke dalam debit, lalu UD Sejahtera yang ini masuk ke dalam debit juga. Selanjutnya, jurnal khusus. Jadi, transaksi yang pertama tanggal 1 Agustus membeli semen pada CV Gresik seharga 20 juta dan membayar biaya angkutnya sebesar 1 juta. Ini kan masuk ke dalam jurnal kas keluar. Di sini kan membeli semen pada CV Gresik seharga 20 juta. Karena yang dibeli barang dagang, maka debitnya kita pilih pembelian 20 juta dan membayar biaya angkut pembelian juga, maka kita pilih lain-lain dan di akunnya kita isi beban angkut pembelian sejumlah 1 juta sehingga kas yang keluar menjadi 21 juta. Lalu transaksi yang kedua tanggal 3 Agustus mengembalikan barang yang dibeli dari CV Gresik karena tidak sesuai pesanan seharga 1 juta. Ini masuk ke dalam jurnal kas masuk. Kan tadi mengembalikan dan transaksi sebelumnya itu tunai, maka debitnya kita pilih kas sebesar 1 juta, lalu kreditnya kita pilih lain-lain dengan akun retur pembelian dengan saldo 1 juta. Selanjutnya transaksi yang ketiga, tanggal 5 Agustus membeli semen pada CV 4 roda seharga 50 juta dengan syarat 5/10 N/30. Masuk ke dalam jurnal pembelian. Seperti ini karena yang dibeli barang dagang, debitnya kita pilih pembelian, kreditnya utang dagang. Di sini kita harus membuka buku besar pembantu. Nih. Perhatikan dari CV 4 roda. Ini masuk ke dalam keterangannya pembelian kredit. Refnya ditulis jurnal pembelian, masuk ke dalam kredit sehingga saldonya menjadi 53 juta karena 3 juta ini ditambah 50 juta. Transaksi yang keempat yaitu tanggal 7 Agustus mengembalikan barang yang dibeli dari CV 4 roda karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 500 ribu, yaitu masuk ke dalam jurnal umum. Dengan ayat jurnal
utang dagang pada retur pembelian sebesar Rp500.000. Terus masuk ke dalam buku pembantu utang, yaitu CV 4 roda tanggal 7 Agustus, keterangan retur pembelian yaitu Rp500.000 di debit. Dan saldo akhirnya yang awalnya 53 juta menjadi 52.500.000. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus melunasi utang pada CV 4 roda yang terjadi pada tanggal 5 Agustus, yaitu masuk ke dalam jurnal kas keluar. Dengan pada tanggal 9 keterangan CV 4 roda dan akun utang dagang sebesar 49.500.000 pada kas sebesar 47.025.000 karena ada potongan pembelian sebesar 2.475.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Agustus melunasi utang pada CV Adi Karya yang terjadi pada bulan lalu, yaitu masuk ke jurnal kas keluar sebesar 2 juta pada utang dagang dan pada kas sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu masuk ke buku besar pembantu utang CV Adi Karya sebesar 11 juta, keterangan pelunasan sebesar 2 juta di debit dan saldo akhirnya kosong. Pada tanggal 13 Agustus, Tuan Hasan, pemilik UD Semen Raya, mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 200.000, yaitu masuk ke dalam jurnal kas keluar. Yaitu pada tanggal 13 Agustus, keterangan Tuan Hasan dan akun di debit yaitu Prive sebesar 2 juta, di kredit ada kas Prive sebesar 200, di kredit ada kas sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 15 Agustus, Tuan Hasan, pemilik UD Semen Raya, mengambil semen di toko untuk keperluan sendiri seharga Rp500.000, yaitu masuk ke dalam jurnal umum dengan ayat jurnal Prive pada penjualan sebesar Rp500.000. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus menjual barang dagang seharga Rp15 juta kepada UD Muria, yaitu masuk ke dalam jurnal kas masuk. Yaitu pada tanggal 17, keterangan UD Muria di debit ada kas sebesar 15 juta dan di kredit ada penjualan sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada transaksi ke-10, yaitu pada tanggal 19 Agustus, menerima kembali barang yang sudah dijual kepada UD Muria seharga Rp500.000 pada jurnal kas keluar. Jadi di sini pada tanggal 19 keterangannya UD Muria karena menerima berarti debitnya pada akun retur penjualan. Karena transaksi sebelumnya secara tunai sebesar Rp500.000. Next, pada transaksi ke-11, tanggal 21 Agustus, menjual barang dagangan seharga 25 juta kepada UD Semar dengan syarat 2/10 N/30 pada jurnal penjualan. Jadi keterangannya di sini pada tanggal 11 yaitu UD Semar syaratnya 2/10 N/30 pada keterangan penjualan secara kredit sebesar 25 juta. Next. Pada transaksi ke-12, tanggal 23 Agustus, menerima kembali barang yang sudah dijual kepada UD Semar seharga Rp300.000 pada jurnal umum. Karena berarti barang bertambah, retur penjualan bakal di sisi debit dan kreditnya piutang dagang sebesar Rp300.000. Karena ada akun piutang, maka kita buka buku besar pembantu piutang. Ya, ini pada tanggal 23, keterangannya retur penjualan, referensinya pada jurnal umum, kreditnya Rp300.000 dan juga debitnya menjadi Rp24.700.000 dari Rp25 juta dikurangi Rp300.000. Next.
Transaksi ke-13 pada tanggal 25 Agustus menerima pelunasan dari UD Semar yang terjadi pada tanggal 21 Agustus dari jurnal Kas Masuk. Jadi kita harus mengecek dua hal, yaitu apakah ada retur dan apakah ada potongan. Kita cek pada transaksi pada tanggal 21 Agustus. Di transaksi ini ada itu, jadi mendapatkan potongan 22% dan di sini returnya adalah sebesar 300.000. Maka yang dilunasi itu bukan lagi 25 juta, tapi menjadi 24.700.000. Dan mendapatkan potongan sebesar 2%, yaitu terus kita kalikan 24.700 dikali 2%, jadi potongannya di debit ini sebesar 494.000. Maka kas yang kita peroleh adalah 24.700.000 dikurangi 494.000, jadi 24.206.000. Transaksi ke-14 tanggal 27 Agustus menerima pelunasan dari UD Sejahtera yang terjadi pada bulan sebelumnya pada jurnal Kas Masuk. Jadi karena bulan sebelumnya seperti tadi, jadi kita buka buku besar pembantu piutang UD Sejahtera. Jadi di sini ada pelunasan sebesar 2 juta. Maka kita kembali lagi pada JKM, jurnal Kas Masuk. Kita pada tanggal 27 Agustus mendapatkan uang sebesar 2 juta. Kreditnya itu di piutang dagang. Maka di buku besar pembantu piutang, kreditnya yaitu 2 juta. Jadi saldonya sekarang adalah 0. Next. Pada transaksi ke-15 tanggal 29 Agustus membayar beban gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah masuk ke jurnal kas keluar. Di sini debitnya pada akun beban gaji sebesar 2 juta rupiah dan juga kreditnya berada di kas sebesar 2 juta rupiah. Kita akan menguji kebenarannya. Yang pertama yaitu pada debit, pada utang dagang, jumlahnya sebesar 51.500.000. Dan pada pembelian sebesar 20 juta. Pada akun lain-lain sebesar 3.700.000. Maka totalnya pada debit yaitu 70.200.000. Pada kredit, pada akun kas, totalnya sebesar 72.725.000. Pada potongan pembelian, totalnya keseluruhan pada kredit yaitu 75.200.000. Sekarang pada jurnal penerimaan kas, kita juga akan menguji kebenarannya. Yang pertama pada debit, pada akun kas, totalnya sebesar 42.206.000. Pada potongan penjualan, totalnya 494.000. Jadi total keseluruhan pada debit yaitu 42.700.000. Dan pada kredit, pada akun piutang dagang, totalnya sebesar 26.700.000. Pada akun penjualan sebesar 15 juta. Dan pada akun lain-lain sebesar 1 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 42.700.000. Jadi ini pasti benar. Sekarang pada jurnal pembelian. Debitnya pada akun pembelian yaitu 50 juta totalnya. Pada kredit totalnya juga pada kredit pada akun utang dagang 50 juta totalnya juga 50 juta. Jadi ini pasti benar. Pada jurnal penjualan cuma satu yaitu 25 juta, jadi ini sudah benar. Dan pada jurnal umum di debit totalnya 1.300.000 dan di kredit 1.300.000 juga. Jadi ini sudah teruji kebenarannya. Sekian penjelasan kami tentang proyek usaha dagang yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.